masif ya, secara kompak, secara bertanggung jawab juga melakukan publikasi. Ada kabar baik juga nih, Pak Adi Budi ini senyum-senyum karena tadi malam baru publikasinya di Sinta 3 berhasil. Malam jam 3 pagi ya. Iya, iya, Adi, Pak. aduh saya kaget banget biasanya gini. Kalau saya dapat bunyi WA jam 3 jam 4 itu maaf ya ini biasa yang saya dapatkan. Kalau enggak hal lain itu biasanya orang yang meninggal itu kan ternyata kerabat yang meninggal pas waduh Pak Adi ngasih kabar gembira. Iya, Kaget-kaget juga tuh aduh. Eh, Kebetulan ya ini cerita sedikit lah. Bapak saya meninggal sebulan yang lalu tuh jam 3 pagi juga gitu. Pas saya dapat jam 3 pagi masih agak trauma. Aduh siapa lagi yang meninggal? Nggak taunya kabar baik ternyata tadi ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang sudah publikasi, alhamdulillah baik luar biasa. Bahkan saya kemarin ada pelantikan apoteker, saya ceritakan kelas RPL ini atau saya bilangnya secara bergurau ini kelas yang luar biasa dewasa. Saya bilang bahwa saya sudah melakukan banyak publikasi teman yang lain, termasuk Pak Dr. Asep gitu ya. Bagus tuh harus itu begitu. Ternyata kalau di trigger mahasiswa tuh bisa melakukan itu gitu ya. Karena sekali lagi ini mahasiswa dewasa. Dan ketika ini saya cobakan di mahasiswa reguler dengan kadar yang tentu saja berbeda, ternyata mereka pun bisa melakukan apa namanya hal yang mendekati yang Anda lakukan. Jadi saya jadikan sebagai contoh ya percontohan kelas RPL ini terutama pada tataran-tataran tertentu. Kenapa saya apresiasi Pak? Saya menyebutnya suka Pak itu karena takutnya ada mahasiswa sesenior Pak Yanyan gitu ya. Jadi Adi misalnya Adi Budi itu udah jurnalnya bagus ya di Medistra. Kebetulan saya pernah ke Medan. Jadi saya tahu persis jurnal Farmasi Med itu. Jadi saya pernah ke Medan jadi PP 5 hari di sana termasuk ke Deli Husada Deli Tua. Nah, dia ngobrol juga dengan redaktur Farmasi Mednya dan itu memang jurnal farmasi gitu. Farmasi banget gitu. Dan itu Sinta 3. Jadi apresiasi lah untuk teman-teman yang sudah bisa publikasi di jurnal yang baik. Bukan berarti teman-teman yang lain yang tidak yang sudah publikasi duluan nggak saya apresiasi sama sama. Tapi pada level-level tertentu memang saya harus memberikan apresiasi lebih gitu ya. Tapi tetap semuanya tetap yang sudah publikasi tetap apa namanya terrekognisi sebagai nilai A di materi yang saya berikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beberapa pertanyaan atau resume saya apresiasi juga. Ada yang sangat baik membuat resume perkuliahan. Sayang saya lupa namanya gitu karena itu di Google Drive saya baca ketika saya nunggu antri di dokter misalnya. Ya. Saya baca tuh resume Anda beberapa yang sangat baik. Ada yang ditulis tangan dengan sangat rapi, kemudian dipoto, dimasukkan ke dalam Word, kemudian resume Word-nya luar biasa baik. Pertanyaannya juga kualitasnya baik. Jadi saya mengapresiasi teman-teman yang sangat baik mengikuti kuliah saya di kimia medisinal. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya untuk mahasiswa yang kebetulan bimbingan skripsinya dengan saya, siapa Mila ya mau melakukan literatur review atau teman-teman yang lain juga yang barangkali membutuhkan saya sebagai dosen tetap di BTH untuk berkonsultasi silakan. Tidak berbatas kepada anak bimbingan saya enggak. Saya sudah mendeklar ke mahasiswa tingkat 4 juga kalau bukan bimbingan saya, Anda mau berkonsultasi, mau ngobrol lah ya, sharing terkait skripsi Anda, silakan. Nanti sebisa mungkin saya bantu. Ada mahasiswa tingkat 4 yang publikasi di kebetulan bidangnya sama, kimia farmasi. Kemarin hampir 2 jam diskusi dan alhamdulillahnya dia udah siap kolokium. Tuh. Padahal kolokiumnya masih jauh bulan Juni apa Juli ya, tapi udah siap kolokium. Jadi dia sedang konsultasi terkait publikasinya di Scopus. Ya. Dia mau coba publikasi di Scopus. Yang menarik lagi bahkan ada mahasiswa semester 4 ya yang mempublikasikan artikelnya, tugasnya dalam bahasa Inggris. Nah, ini yang luar biasa. Jadi triggernya dari mahasiswa RPL, tapi kemudian sama mahasiswa reguler itu ditindaklanjuti dengan standar yang lebih tinggi lagi. Ini yang saya luar biasa apresiasi dari mahasiswa
lain. Padahal triggernya dari Anda sebagai mahasiswa RPL. Oke, itu pengantarnya. Jangan bosan untuk mendengarkan itu karena itu bagian dari bekal mudah-mudahan terhadap Anda di pekerjaan maupun di itu berikutnya, apa di karir Anda berikutnya. Bagi yang masih muda, saya apa namanya kasih semangat kalau masih umurnya masih memungkinkan, Anda bisa lanjut S2 atau S3. Kalau ya Anda butuh referensi dari saya tanda tangan atau apapun, mangga ya. Ada mahasiswa Universitas Buana Perjuangan, ada mahasiswa BTH juga yang kerja di dinas di Departemen eh, eh, Kesehatan, Tripouzia itu kemarin mau kuliah di ITB minta rekomendasi dari saya. Jadi bisa dijual lah, bisa laku lah tanda tangan saya kalau Anda mau melanjutkan butuh referensi dari dosen, mangga. Ya, yang penting saya mendorong siapapun untuk studi lanjut. Ya, oke. eh, Demikian sekilas infonya, ngobrol-ngobrolnya. Saya akan coba paparkan untuk kali ini tentang pengaruh stereokimia terhadap aktivitas biologis. Ya. Jangan lupa nanti Anda harus melakukan screenshot di awal, di tengah, dan di akhir dan melakukan resume juga eh, mengisi Google Form, mengajukan satu pertanyaan dan nanti handoutnya akan saya bagikan. Ya. Di akhir biasanya ada tugas dan tugas itu pun harus Anda eh, masukkan ke dalam Google Form yang nanti dibagikan. Ya. Baik, seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa obat itu ketika dia sebaik apapun, kalau obat itu tidak bisa menembus barier eh, aqua, barier air dengan barier lipofilik, sebagus apapun itu tidak berarti. Jadi dia harus sampai ke reseptor untuk menembus, setelah menembus barier membran sel, barier berbasis air maupun berbasis lemak. Kalau di otak berbasis lemak biasanya ya. Kalau di bagian lain itu biasanya berbasis air atau polar. Kalau ke otak biasanya non polar. Maka obat-obat itu tidak berarti kalau tidak mendekati atau dalam jangkauan interaksi kimia di dalam reseptor. Ya, kalau bahasa saya sering saya agak bergurau, Anda tiap hari misalnya jemput teman perempuannya kuliah gitu ya, tapi tidak pernah ditembak tuh, tidak pernah menyatakan bilang suka, ya terus saja teman tapi mesra gitu ya. Nah, ini obat nggak bisa begitu. Jadi harus dekat dan nanti harus terjadi interaksi lewat DM lah, lewat WA lah, apapun gitu ya. Nah, kalau ada interaksi, kita ukur interaksinya dengan interaksi kimia. Beberapa kemarin sudah saya jelaskan tentang struktur dan ikatannya. Nah, hari ini kita akan coba lihat apakah stereokimia atau aspek stereokimia ini ada pengaruhnya enggak ke dalam aktivitas atau efek farmakologis yang dihasilkan dari suatu obat. Nanti kita akan bahas tentang stereoisomer, pengaruh stereoisomer, pengaruh rotasi optik, ya itu bagian dari stereokimia terhadap aktivitas biologis atau efek farmakologis yang dihasilkan dari suatu obat yang kita minum atau kita gunakan. Nah, seperti sudah saya jelaskan berulang-ulang bahwa ketika obat ini ceritanya obat itu sudah melewati fase farmasetika ya. Jadi sudah nyampe kita akan bicara di tingkat molekular. Jadi obat itu sudah sampai di dalam reseptor dan sudah mendekat, sudah ngabonceng kalau itu tiap hari kalau tadi dalam bahasa gurauan saya, itu kemudian dia harus nembaknya seperti apa? Ngomongnya seperti apa? Nah, ngomongnya itu dalam bentuk interaksi. Nah, interaksi ini tentu ada dua. Yang pertama adalah dipengaruhi oleh struktur kimia atau reaktivitas kimia, dan yang kedua adalah bentuk. Kalau bahasa kita mungkin kalau struktur kimia itu ngomongnya bagaimana, lembut enggak, romantis enggak. Kalau dalam bentuk apakah dia cantik atau enggak, tinggi atau enggak, langsing atau enggak gitu ya. Kalau langsing dijadikan ukuran ya, nggak boleh body shame katanya. Ini bukan urusan body shame, tapi ini menyangkut apa namanya untuk menjelaskan lebih lebih enak gitu ya. Ngomongnya apakah dia ngomongnya baik, tutur katanya baik, pikirannya baik, isi kepalanya bagus atau enggak gitu. Oh bagus nih, tapi apakah bentuknya cocok nggak? Sesuai dengan selera Anda nggak? Atau bagi yang sebagian Muslim, apakah dia berjilbab atau enggak gitu misalnya? Atau bagian yang non Muslim,
apakah dia seagama atau enggak, itu bisa dijadikan ukuran. Nggak apa-apa, sah kita menetapkan agama sebagai sebuah parameter, itu sah, bukan sara, bukan ya. Karena itu untuk kepentingan pribadi. Nah, di dalam materi kali ini kita coba akan bahas bentuknya. Kira-kira nih molekul nggak, molek dan nyekul nggak? Kalau bahasa kita, molekul itu molek dan nyekul. Sekolah cantik dan nyekolah nggak gitu ya. Kalau bahasa eh, dulunya, ya bahasa dulu zaman saya kuliah di ITB itu ada istilah molekul. Ngobrolin molekul, jadi harus kalau milih perempuan kata promotor saya harus molek dan harus nyekul. Jadi harus cantik dan harus nyekolah katanya. Oke. Nah, kita akan coba bahas dari sisi itu. Kalau kita punya reseptor seperti ini, sorry. Kalau saya punya reseptor seperti ini, bentuknya kita akan harus ada interaksi di sini, ya. Obat manakah yang kira-kira cocok dari ketika obat ini yang akan memberikan efek farmakologis yang baik? Tentu saja kita bisa jawab dengan berbagai macam argumen. Kalau memang bentuk yang dikehendaki adalah seperti ini, sorry, bentuknya harus seperti ini, maka obat A adalah obat yang paling baik. Atau sisi aktifnya ada di daerah sini. Nah, di daerah ini. Nah, kalau saya gambar ulang. Jadi kalau sisi aktifnya ada di daerah itu, maka obat A adalah obat terbaik. Tapi kita tahu bahwa obat misalnya analgetik bisa golongan para aminophenol, paracetamol misalnya. Bisa golongan metampiron, bisa golongan asam asetil salisilat, ya. Bisa golongan asam mepenamat, bahkan beberapa senyawa diklopenak itu punya eh, analgetik. Padahal senyawanya berbeda. Nah, ada kemungkinan kalau kita bahas dari sisi ini, sisi aktif atau yang menyebabkan efek farmakologis itu adanya di sini. Sorry. Ya, adanya di sini. Jadi ketika obatnya bentuknya seperti ini, seperti ini, dia akan klop. Dan ketiga obat tadi A, B, C ini akan memberikan efek, ya, ya akan memberikan efek yang sama, yaitu analgetik antipiretik. Makanya kemudian aktivitas obat itu bisa jadi bergantung kepada stereokimia dan jarak antar atom. Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, untuk kepentingan itu, maka kita bisa mendapatkan senyawa baru, ya, dengan parameter ketiga ini. Ya. Jadi ketika kita akan melakukan modifikasi molekul atau membuat senyawa baru atau menciptakan lah katakan senyawa baru, maka tiga parameter penting ini harus minimal didapatkan salah satunya. Apakah aktivitasnya menjadi lebih tinggi, apakah efek sampingnya menurun, atau selektivitasnya meningkat. Kalau dulu di buku-buku lama, Anda hanya bisa mendapatkan dua ini, literatur lama. Tapi di buku baru, e-book yang baru, Anda bisa mendapatkan tambahan bahwa kalau kita memodifikasi molekul itu harus mempunyai selektivitas yang lebih. In Kolah, progress. penyakit banyak penyakit bisa diobati. Makanya kita menyebutnya sebagai obat dewa. Itu dari sisi pengembangan obat nggak bagus karena apa? Selektivitasnya jelek. Tetapi sebagai bahan dasar untuk mengembangkan obat baru atau menemukan obat baru bagus, bagus, ya. Tetapi harus dipilah lagi senyawanya supaya kita mendapatkan obat yang selektivitasnya tinggi. Nah, untuk mendapatkan ketiga parameter tadi bisa saja kita melakukan modifikasi molekul dan ini biasanya kita sebut dalam farmasi komputasi, ya. Dalam farmasi komputasi atau dalam
penambatan molekul atau bioinformatik ini dipelajari sangat mendalam, ya, termasuk di kimia medisinal. Nah, ini beberapa teori saya tidak akan bahas secara detailnya, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa karena Anda sudah berbeda ketika Anda menyelesaikan D3 di kuliah S1 itu, secara teoritis fenomena-fenomena itu harus bisa Anda jelaskan. Jadi bagaimana misalnya paracetamol itu kok bisa berefek lebih analgetik dibandingkan antiinflamasi dibandingkan dengan asam asetil salisilat, atau dibalik, kenapa asam asetil salisilat bisa punya efek antiinflamasi di samping analgetik antipiretik. Nah, Anda harus bisa menjelaskan bahwa itu terjadi di COX 1, oksigenase 1, di COX 2, ya ada asam amino tertentu yang menyebabkan efek analgetik antipiretiknya kemudian menjadi berbeda antara kedua senyawa tersebut. Nah, ini tentu saja ada teorinya, dan salah satu atau salah duanya, ini beberapa teori udah coba saya kumpulkan dari mulai Langmuir, Grimm, sama Erlenmeyer. Jadi Erlenmeyer itu bukan nama barang ya, nama orang. Wah, makanya kalau Anda menulis Erlenmeyer, E-nya harus besar. Nah, nah, ketiga teori ini kalau saya coba konklusikan itu ada pada tiga hal berikut, yaitu kita bisa merubah struktur hingga mendapatkan senyawa yang dikehendaki. Kita bisa mengembangkan analog dengan efek biologis yang lebih selektif dari modifikasi molekul tadi yang di depan, ya. Kemudian kita juga bisa merubah struktur sehingga kita bisa melawan atau membuat antagonis dari metabolit yang dihasilkan. Jadi contohnya, kalau bakteri itu mengeluarkan metabolit, maka kita membuat antagonisnya, ya, dari senyawa yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Itu pun bagian dari pengembangan atau modifikasi molekul, pengembangan obat. Jadi kalau misalnya si tumor itu atau si kanker itu mengeluarkan senyawa yang akan merusak tubuh kita, artinya itu apa, metabolit, ya, metabolit yang dikeluarkan oleh apa, virus, bakteri atau tumor. Nah, kita melawan zat yang dihasilkan oleh senyawa-senyawa tadi, oleh bakteri, virus atau tumor. Itu pun bagian daripada pengembangan obat. Jadi antagonisnya kita lawan. Disebutnya sebagai antagonisnya obatnya. Nah, ini beberapa teori lain. Saya sengaja selalu memasukkan Pak Burger karena dianggap sebagai lengkap sekali, dia menjelaskan dari mulai kimia medisinal awal sekali sampai dengan pengembangan menggunakan AI. Ya, Anda perlu ketahui bahwa dengan teknologi AI sekarang kita lebih mudah melakukan analisis senyawa atau eh, memodifikasi molekul. Saya sudah coba apa, melakukan penelitian dengan mahasiswa menggunakan AI dalam memprediksi senyawa beberapa obat. Apakah itu anti kanker, anti COVID, segala macam, termasuk sintesisnya. Sintesisnya saya menggunakan AI juga. STRICH, ada websitenya, kita kirim senyawanya, nanti dia akan membuatkan prediksi menggunakan AI-nya. Ya. Jadi AI sekarang banyak membantu sekali dalam mata kuliah ini. Nah, yang pertama adalah yang akan saya bahas dari sisi stereokimia adalah isometrik bioisosterisme, ya. Jadi ada beberapa senyawa yang ketika kita melakukan apa namanya, melakukan sintesis, ini contohnya dari senyawa alam quinolin. Yang sebelah kiri ini quinolin, ya. Yang sebelah kiri quinolin, yang sebelah kanan metil quinolin. Kalau Anda mendapatkan yang sebelah kiri quinolin dari alam, alam itu memberikan contoh, ketika Anda sintesis di laboratorium, untuk membuat quinolin ini susah banget. Maka selalu saja ada metilnya di sini. Nah, kalau kita ukur parameter fisikanya, ternyata metil quinolin dengan quinolin itu mirip. Dan ternyata juga setelah diuji, respon biologisnya sama. Nah, jadi ini berbeda, BM-nya berbeda, tetapi tetapan-tetapan fisikanya sama. Toknya, distribusi elektronnya, ya, kemudian keelektronegativitasannya, kemudian kereaktifannya sama ternyata. Ini parameternya. Ini hanya beberapa parameter. Bisa sampai ratusan parameter kita tetapkan dengan software. Misalnya software Dragon bisa menetapkan sampai 320 parameter fisikokimia dari satu molekul, ya, software Dragon. Nah, ini saya coba cuplik beberapa
parameter kimia yang ada dari kedua senyawa ini. Ternyata sama, tidak berbeda secara signifikan. Ketika diuji, aktivitas biologisnya juga ternyata sama. Ini kita sebut sebagai isometric bioisosterisme. Nah, ini salah satu modifikasinya, ya. Anda bisa lihat ini yang sebelah kiri adalah sulfanilamid, yang sebelah kanan sulfadiazin. Kita lakukan modifikasi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan efek bakteriostatiknya. Jadi kita tahu sulfadiazin yang sebelah kiri ada gugus ininya nih ya. Sedangkan di sulfadiazin kita tambahkan benzen atau kita tambahkan siklik, bukan benzen, siklik ya. Kita tambahkan, kita ganti gugusnya dengan siklik. Yang sebelah kiri gugus yang ininya tetap, gugus induknya tetap. Jadi ini bisa dilakukan di tingkat paper, on paper. Jadi kalau bahasa sekarang Anda rapat on paper gitu misalnya ya, bukan berarti di atas kertas, tapi bisa juga di atas laptop atau di atas tablet atau di atas device. Jadi kita bisa mengotak-atik senyawa ini di depan device kita. Sekarang udah banyak software yang bisa di download pakai Android. Kemudian Anda bisa melakukan modifikasi molekul di tablet atau di seperti ini yang sekarang saya lakukan ya. Saya di layar touchscreen saya bisa mencoret-coret dengan seenaknya gitu. Nah, sama memodifikasi molekul pun sekarang bisa dilakukan dengan semudah itu ya. Nah, di kasus ini di modifikasi isosterisme ini kita coba pelajari ternyata golongan sulfa yang asalnya sulfanilamid yang bakteriostatiknya cuma punya 2 poin, kita bisa tingkatkan dengan memasukkan gugus siklik. Nah, ternyata dari efek tujuan awalnya kita untuk menaikkan efek bakteriostatik, ketika diuji penghambatan karbonik anhidrasinya ternyata menjadi tidak ada. Nanti di bagian akhir saya akan berikan contoh di isomer optik ya, ada senyawa Recording gambaran in skematisnya. progress. Ini adalah cheese bersisian, ini trans berseberangan. Ini adalah rantai utamanya, ini rantai utamanya. Ini disebut cheese karena ini bersisian. Ini disebut trans karena ini berlawanan gugusnya. Ya. Jadi supaya Anda ingat lagi dulu pernah di kimia organik mungkin belajar cheese dan trans, saya ingatkan kembali. Kalau cheese ini bersisian, jadi gugus yang kita tandai di, di, eh, di apa di dilihat dari sisi gugus fungsi utamanya dia bersisian sebelahan. Tapi kalau ini berseberangan, ya. Saya coba hapus. Yes. Jadi saya mengingatkan kembali di cis dan terannya. Nah, sekarang kita coba lihat kalau ini dianggap reseptornya dan ini sisi aktifnya, maka ketika sisi trans, maka si gugus-gugus si atom-atom tadi akan menempel atau berikatan dengan sisi aktifnya. Nah, ini sisi aktifnya, ya.
Ternyata yang cis juga dia akan mengikat hal yang sama, sehingga efeknya ini akan setara. Nanti di kasus yang lain kita akan lihat ada perbedaan. Jadi aktivitas biologisnya bisa sama bisa berbeda. Padahal ini strukturnya yang satu cis yang satu trans, yang satu berseberangan, yang satu ini bersisian. Jadi ini efeknya sama karena menempati sisi aktif yang sama. Ya. Yang berikutnya adalah isomer konformasi. Ya, kalau tadi ada kalau ini ada kalau yang ini adalah geometrik, yang ini konformasi. Ya. Konformasi ingat, saya ulangi lagi, Anda pernah mungkin belajar eh, apa bentuk konformasi chair, perahu sama belah ketupat atau twist ya. Ini adalah senyawa yang sama, yaitu sikloheksan C6. Tetapi dia mempunyai posisi-posisi geometrik atau konformasi yang berbeda. Ini adalah posisi ketika dia dalam posisi kursi, ini dalam posisi boat atau perahu, ini dalam posisi belah ketupat. Kita akan hitung energinya. Ya, pada ini sekali lagi saya ulangi, ini rumus kimianya sama, jumlah C-nya sama, jumlah H-nya sama, tetapi dia mempunyai bentuk yang berbeda-beda konformasinya. Kalau kita hitung energinya akan didapatkan seperti ini. Ya, kita bisa lihat yang ini. Saya tinjau yang ininya. Ingat, suatu konformasi yang ideal atau yang stabil bukan ideal. Yang stabil adalah ketika energinya paling kecil. Dari data energi ini kita bisa tahu bahwa bentuk chair, bentuk kursi dari sikloheksan itu energinya paling kecil. Sama seperti kita dalam posisi berjalan, berdiri, duduk, berbaring dengan tidur, energi yang kita butuhkan berbeda. Tentu saja berbaring lebih rendah dibandingkan dengan duduk misalnya atau berdiri. Nah, ini pun sama. Ketika dia dalam kondisi konformasinya sikloheksan itu dalam bentuk kursi, ya, ingat aja kursi tempat duduk itu, ternyata energinya lebih kecil, dia lebih nyaman si sikloheksan itu. Karena energinya itu kecil. Jadi yang dibutuhkan untuk mendapatkan konformasi ini dia sangat kecil. 1,33 kilokalori per mol. Bandingkan dengan yang bentuk twist atau bot. Membutuhkan energi yang lebih besar. Nah, yang berikutnya adalah dia stereo isomer. Ini adalah tinjauan kimia dari senyawa-senyawa yang mempunyai dua atom C asimetrik. Asimetrik itu yang punya tangannya berbeda-beda. Kalau ingat di organik ada C kiral ya, ingat-ingat lagi tuh ya. Saya mengulang-ulang lagi. Nah, karena ada perbedaan gugus fungsi yang tersubstitusi, maka kemudian aktivitas biologisnya juga berbeda. Ini saya berikan contoh cis dengan tran di kasus yang berbeda. Ya, mohon diperhatikan baik-baik dan bandingkan dengan tadi N-metil asetamin. Ya. Nah, ini adalah bentuk cis karena ini dianggap ini bersisian, ini berseberangan. Ya, rantai utamanya adalah ini, atau rantai penghitungnya adalah itu yang B. Jadi A dengan C itu ketika bersisian kita sebut sebagai, bentar ya. Ketika A dan B itu ada di sisi yang sama kita sebut bersisian. Patokannya adalah ikatan dengan B. Jadi A dengan C itu ketika bersisian disebut cis. Ketika berseberangan dilihat dari sisi ikatan B, dia disebutnya trans. Nggak pakai mart, trans aja ya. Kalau transmart nanti pengennya jalan-jalan. Nah, yang satu cis, yang satu trans. Kita lihat. Ini kita anggap reseptornya atau nanti ada animasi untuk reseptornya. Nah, ini adalah membran biologis. Kita tahu log eh, log P dari cis dan tran itu berbeda. Log P itu adalah kelarutan dalam air dan nonpolar. Biasanya dihitung sebagai oktanol kalau di dalam perhitungan kimia komputasi ya. Jadi kelarutan dalam air dan kelarutan dalam eh, nonpolar. Biasanya dihitung sebagai oktanol. Oktanol itu nonpolar. Jadi log P dari cis dengan trans itu berbeda. Sehingga penembusan ke dalam
membran biologisnya juga berbeda. Tadi ingat lagi, balik lagi ke awal bahwa obat yang larut di dalam otak dengan obat yang larut dalam lambung berbeda. Lambung harus sangat asam, misalnya. Di otak harus larut lemak. Lihat nih. Jadi yang cheese itu penembusannya itu seperti ini ke dalam membran sel. Sedangkan yang ini seperti ini. Jadi kalau ini ada langsung menembus, balik lagi kalau ini mental. Jadi tidak ada yang menembusnya. Jadi kalau ini menembus sebagian yang keluarnya, sedangkan yang ini tidak ada yang tembus, yang tembusnya sedikit karena non polar, dia akan lebih banyak yang tidak menembusnya. Jadi yang trans lebih non polar dibandingkan dengan yang cis. Sekarang kita coba lihat animasi dalam interaksi dengan reseptornya. Nah, yang ini adalah sisi aktifnya, ya. Nah, kalau kita buat animasinya atau kita buat skematiknya, yang sebelah kiri itu kena ke sisi aktif sehingga menghasilkan efek farmakologis yang kita inginkan. Tetapi yang trans, nah, yang C itu ternyata jadi tidak berinteraksi. Sisi aktif ini menjadi tidak terkoneksi dengan gugus C ini. Sehingga aktivitas biologisnya bisa jadi tidak ada atau berkurang. Nah, di kasus yang N-metilacetamid tadi, efeknya sama. Tapi di kasus ini bisa jadi berbeda atau dipastikan berbeda efek farmakologis. Jadi Anda harus paham beberapa stereokimia itu ternyata mempengaruhi aktivitas biologis. Nah, ini kalau gambaran tiga dimensinya kurang lebih seperti ini. Yang ini adalah yang cis, yang ini yang trans. Ya. Nah, ini biasanya kalau dalam glukosa bentuknya kita sebut sebagai alfa dan beta. Ya, ini yang ini alfa, yang ini beta. Sama-sama glukosa, sama-sama D. Lihat energinya juga tidak jauh berbeda. Tetapi tentu saja kita tahu bahwa dalam alfa glukosa itu bisa dipecah oleh enzim yang ada pada manusia. Tapi yang sebelah kanan, beta glukosa, hanya bisa dipecah oleh rayap. Kalau manusia bisa memecah, ada enzim beta di glukosa, manusia pasti makan kayu. Pertanyaannya, kenapa rayap tidak makan nasi? Karena dia tidak punya alfa D glukosa, punyanya beta D glukosa. Nah, dari sini saja kita bisa tahu bahwa, oh ternyata Tuhan menciptakan manusia dengan rayap, bedanya hanya di situ. Yang satu punya enzim alfa D glukosa, yang satu punya beta D glukosa. Nah, ini yang membedakan kita dengan rayap. Ya. Nah, yang terakhir dari stereokimia ini adalah optik isomer atau isomer optik, isomer aktif optik. Dari kesemua ukuran yang tadi saya jelaskan sebelumnya, kalau Anda pakai instrumen itu berbedanya sangat nyata. Anda pakai HPLC, pakai IR, pakai GC, ya, pakai spekter UV-Vis, pengukuran-pengukuran tadi yang saya jelaskan, Cistran gitu ya, bisa dideteksi dengan HPLC, bisa dideteksi dengan GC dan lain-lain. Tetapi ada hal yang khas dari polarimeter atau isomer optik. Itu di dalam HPLC dan GC bisa sama, tetapi yang tidak bisa dibohongin adalah di isomer optik. Ya, ada alumni BTH yang kebetulan kerja di industri farmasi, salah satu industri farmasi, itu kerjaannya hanya memeriksa ini kemurnian zat menggunakan eh, perbedaan isomer optik pakai polarimeter. Nah, ini sangat penting dan keahliannya ini khas. Jadi kalau Anda punya keahlian ini di industri farmasi itu sangat diperlukan dan salary-nya lumayan besar. Jadi ketika datang zat dari industri pabrik apa bahan baku, pemeriksaan HPLC dan lain-lain bisa oke, tapi di rotasi optik bisa jadi tidak oke, bisa fail, bisa harus dikembalikan. Ya, nanti saya berikan contoh-contohnya. Nah, nanti nanti yang diukur adalah polarisasinya, sifat fisika kimianya bisa jadi sama, sehingga kalau dianalisis pakai HPLC akan hasilnya sama. Tetapi ketika dipakai polarisasi itu berbeda. Jadi ini nanti kemurniannya bisa kita periksa. Nah, ini contoh kasusnya, ya. Saya berikan yang sederhana saja, ya. Jadi kalau kita punya apa senyawa sesederhana ini, kalau reseptornya di bawah, kemudian eh, sisi aktifnya ada di reseptor itu, maka bagian ini tidak terikat sisi aktifnya, sehingga aktivitasnya tentu saja menjadi berbeda. Padahal atomnya sama, merah, biru, kemudian hidrogennya sama, C-nya sama,
Ini hanya beda memutar bidang polarisasi ke kiri dan ke kanan. Lihat, aktivitas biologisnya berbeda. Contoh obatnya. Nah, ini saya berikan contoh obatnya. Nah, yang menarik adalah kalau tadi log P-nya berbeda, ini log P-nya sama. Senyawa yang tidak lolos di isomer aktif itu log P-nya sama. Jadi kalau Anda larutkan dalam pelarut polar atau non polar, hasilnya akan sama. Tidak bisa dibedakan. Tetapi kemudian ketika diuji dengan polarimeter, hasilnya berbeda. Yang satu memutar bidang polarisasi ke kiri, yang satu ke kanan. Ini contoh obatnya. Anda bayangkan, Anda tentu tahu hiosiamin. Hiosiamin itu efek membuka midriatiknya, membuka pupil matanya, ya, itu sangat bagus, sangat digunakan, sangat baik, eh, berefek sangat baik. Tapi Anda bayangkan, kalau yang Anda beli adalah yang positif, yang memutar bidang polarisasi ke kanan, ternyata itu nggak ada efeknya, atau efeknya hanya 1/15 dari yang negatif, yang memutar bidang polarisasi ke kiri. Jadi yang digunakan itu harus yang memutar bidang polarisasi ke kiri, ya, yang sinistra, yang min. Jadi kalau Anda membeli obat atau barang datang yang negatif, bidang polarisasinya, aktivitas mediatiknya lebih baik 15 sampai 20 kali dibandingkan dengan yang positif. Ini masih mending, masih ada efek yang kita inginkan, walaupun lebih kecil, ya, yang isomer negatifnya. Atau di kasus adrenalin. Adrenalin ini adalah senyawa yang ada dalam tubuh kita. Anda bayangkan, yang memutar bidang polarisasi ke kiri dibandingkan ke kanan 12 sampai 15 kalinya, ya. Nah, yang menarik adalah contoh pada metil dopa. Bayangkan metil dopa, senyawanya sama, rumus kimianya sama, segala macamnya sama, log P-nya sama. Tapi ketika Anda salah membeli atau salah mendapatkan obat, bahan baku, ya, maka yang mempunyai efek yang memutar bidang polarisasi ke kanan itu tidak menimbulkan efek antihipertensi, bayangkan. Padahal kalau Anda periksa pakai HPLC hasilnya sama. Jadi untuk yang isomer positif pasti dia akan ditolak. Tapi kita yang beli harus yang memutar bidang polarisasi ke kiri. Ya. Nah, ini kelebihan daripada rotasi. Saya rasa cukup untuk kali ini. Kesimpulan dari kuliah hari ini adalah bahwa apabila terjadi perbedaan stereokimia dari senyawa obat atau drug compound, itu baik itu senyawa pengisinya, ternyata akan menyebabkan perbedaan efek farmakologi atau aktivitas biologisnya juga berbeda. Padahal itu adalah isomernya, baik isomer geometrik, isomer konformasi, isomer optik, dan lain-lain. Jadi isomer-isomer yang tadi saya jelaskan itu ternyata memberikan efek farmakologis atau ada perbedaan aktivitas biologis. Nah, jangan balet ya kalau ada tugas, ya. Mohon dilakukan dengan ikhlas dan penuh ke eh, kelapang dadaan. Waktunya seminggu, ya, sebelum pertemuan berikutnya. Minggu depan, minggu terakhir pertemuan, ya, nanti bagi teman-teman yang tidak terrekognisi atau harus ada silakan ujian diikuti dengan baik. Teman-teman yang sudah publikasi tidak perlu datang, Anda tinggal mengupload nanti halaman pertamanya saja. Kemudian nama Anda, foto, kemudian di-upload, ya. Di teknisnya nanti akan saya jelaskan di minggu depan. Tugas downloadnya, kalau ini hanya baca, ya. Kalau Anda begitu banyak artikel dan publikasi, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya izin minum dulu. Ada. Poja, ada pertanyaan, Poja?